Cuman kalau mandi jasad dengan air, mandi ruhani dengan tobat dan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Aqulu Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna istinabah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diiringi dengan sholawat dan salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan segenap para pengikutnya, termasuk kita yang hadir. Semoga kita semua diakui, digolongkan menjadi umatnya, amin ya robbal alamin. Yang terhormat para jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin, terkhusus para pengurus DKM, para sepuh, para pini sepuh, dan segenap semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Semoga semua yang hadir senantiasa kondisinya selalu sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Para jamaah, alhamdulillah, sekarang kita sudah menginjak kepada bulan Rabiul Awal, atau bulan Mulud, atau bulan Maulid. Sekarang bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal atau 2 Mulud. Dan insya Allah di masjid kita yang kita cintai ini, beberapa hari lagi akan mengadakan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kita selaku jamaah, selaku yang senantiasa memakmurkan ini masjid, maka yuk sama-sama kita sukseskan, sama-sama kita hadiri peringatan atas dilahirkannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun peringatan yang akan dilaksanakan di masjid yang kita cintai ini belum sampai kepada Rabiul Awal tanggal 12, tetapi sebagai takdiman wa takriman, memuliakan, walaupun awal, pertengahan, akhir sekalipun, ataupun di bukan bulan Rabiul Awal, sah menurut agama melaksanakan
Maulid Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan ini sukses dan berkah, dan semoga dengan niat baik kita semua betul-betul diakui menjadi umat Kangjeng Nabi di dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Insya Allah menurut tanggal itu Selasa malam Rabu ya. Kalau insya Allah Selasa malam Rabu, berarti sekarang malam Senin, malam Selasa, malam Rabu yang akan datang kita akan melakukan ihtifalu maulid atau perayaan maulid besar Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian rutinitas kita masih membahas tentang kitab Minhus Saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu. Ini salah satu meneruskan wasiat terakhir Nabi kita kepada Imam Ali karamallahu wajhah, yang dimana Imam Ali ini adalah ponakan beliau plus menantunya yang dinikahkan dengan putri tercinta Nabi, yaitu Siti Fatimah Zahra. Dan perlu diketahui, lahirnya para ulama besar di dunia, baik Timur Tengah ataupun di kita Indonesia, itu banyak dari keturunan Siti Fatimah Zahra dan Imam Ali karamallahu wajhah. Kalau di Arab Timur Tengah disebut Sayyid buat laki-laki, Syarifah buat perempuan. Kalau di kita disebutnya Habib atau Habaib. Itu merupakan salah satu bagian nasabnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah wasiat terakhir beliau kepada Imam Ali. Kata Rasul, ya Aliyu, wahai Ali, masafaro ahadun, tidak serta-merta salah satu di antara kita tolibal haromi, yang mencari barang yang haram, usaha barang haram, bisnis barang haram, jual beli barang haram, masyian, dia itu seolah-olah berjalan, illa kana syaitonu qorinuhu, langkah per langkahnya itu dibarengi dengan setan. Kaki melangkah, berapa langkah yang dilangkahkan itu dibarengi dengan setan. Nauzubillah. Kata Nabi, innal halal wal haram bayinun. Sesungguhnya hukum halal haram dalam agama bayinun, sudah jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kalau kita mencari rezeki yang haram, berarti seolah-olah kita ini menyatu, berbarengan, langkah kita, tangan kita, semua itu dikuasai oleh setan dan bareng dengan setan. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian wala rokiban, dan tidaklah dia berkendara, tidaklah dia mendunggangi. Kalau dulu onta, kuda, himar, kalau sekarang motor, mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Illa kana rodifuhu, kecuali dia dibonceng oleh kendaraan setan. Berarti ketika kita melangkah menuju ke tempat yang bergelimang haram,
usaha haram, jual beli haram, bisnis haram. Motor itu berarti adalah alat ngebonceng setan buat kita. Memang kelihatannya motor secara kasat mata, dilihat oleh mata itu mobil, sepeda, tapi hakikatnya itu adalah kendaraan setan. Nauzubillahimin. Kembali ke belakang, siapa orang yang mengkonsumsi haram, maka dia akan hilang rasa kesemangatan dalam ibadah. Hatinya gelap, doanya tidak diijabah, hidupnya kacau, pemikirannya kacau. Sebaliknya, ketika dia hati-hati, yang dikonsumsi halal, minuman halal, makanan halal, baju halal, tempat halal, pasti dia akan diberikan semangat dalam beribadah, akan diberikan hatinya lunak dan mustajab doanya. Ingat kepada riwayat imam kita ingat beliau Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i dari kecerdasannya, kealimannya, keilmuannya diangkat sebagai imam di dunia. 6 tahun usianya sudah hafidul Quran, padahal belum pernah melihat Qurannya. Boro-boro mengkaji, boro-boro menghafal, melihat Qurannya pun belum pernah, tapi dia bisa hafid usia 6 tahun Al-Quran. Bingung tatkala itu para ulama di kampungnya. Ini bocah kok cerdas amat sih, belum pernah lihat Quran, apalagi ngaji, tapi bisa hafal Quran usia 6 tahun. Coba ditanyalah kepada ibunya, wahai ibu, Syafi'i anakmu? Iya, beliau anakku. Memang kenapa dengan Syafi'i? Ibu, apa sih resepnya? Apa amalannya? Apa tirakatnya? Sehingga kau punya anak yang cerdas. Usia segitu sudah hafid Quran. Kami pun sebagai pengajar Quran yang tiap hari mengkaji Quran, gak hafal, gak hafid Quran. Tapi anakmu walaupun 6 tahun sudah hafid Quran. Apa resepnya, Bu? Oh, kata ibunya, aku tidak pernah mengajari Syafi'i untuk baca Quran, belum saatnya karena masih kecil. Lalu apa yang membuat seperti itu? Jadi aku ketika akan memberi makan Syafi'i kecil, memberi minum Syafi'i kecil, memberi uang bekal sekolah Syafi'i kecil, sebelum aku tahu ini benar-benar halal mutlak, tak aku kasih walaupun dia nangis perlu uang. Dan tak pernah satu suap pun masuk ke dalam mulut Syafi'i yang tidak jelas hukumnya. Pasti yang masuk ke dalam Syafi'i walaupun satu suapan jelas halal menurut agama. Itulah resepnya yang ku jalankan. Subhanallah, Pak. Usia 6 tahun hafidul Quran. Kita sekarang yang sudah 60 tahun mula-mula hafid Quran, baca ge belum bisa. Benar? Maca ge masih belepotan. Kenapa? Maaf, mungkin saja kita belum bisa taubat dan istighfar dari dosa-dosa kita. Yang menghalangi semua itu semangat ibadah. Kadang-kala kan ibadah itu campur baur. Ada kala semangat, ada kala kita lagi membleh. Bener Pak Haji? Ini fakta loh. Mendengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kita resap hati kita? Bersyukur ataukah
ada sedikit penolakan. Baru kita tadi adan lagi nih. Ini sering kita lakukan. Ini sering kita rasakan. Lalu apa sih faktor penyebab utama menghalangi itu? Faktornya apa? Tiada lain adalah dosa, kesalahan, atau maksiat kita. Baik kepada Allah ataupun kepada sesama. Wah, rasakan oleh Bapak. Ketika akan pergi ke musola atau ke masjid dari rumah, ada yang membawa semangat, bismillah semangat, ada yang membawa setengah semangat, setengah kagak. Ada yang membawa pergi ke sini dengan penuh keterpaksaan. Tapi masih baik, masih bagus orang terpaksa demi beribadah kepada Allah. Ini masjid yang kita cintai, Al-Mujahidin namanya. Kalau bukan kita yang mengisi, siapa? Kalau bukan kita yang memamurkan, siapa? Maaf, orang lain datang, musafir, sholat, pergi. Datang, sholat, pergi. Tapi kita, tiap waktu kita dianjurkan mengisi ke situ. Ingat kepada wasiat terakhir Syekh Sunan Gunung Jati Cirebon. Beliau merupakan wali di Jawa Barat, penyebar Islam Jawa Barat yang pokok, yang dituakan adalah Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Beliau sebelum wafat pesan amanat wasiat cuma 3 hal. Kata beliau sebelum meninggal, 1, jagalah fakir miskin. 2, jagalah anak yatim piatu. 3, jagalah tajung atau masjid atau musola atau langgar. Ini wasiat terakhir beliau yang sampai saat ini, dari mulai beliau wafat sampai sekarang sudah ratusan tahun, gak pernah satu hari pun tidak ada yang berkunjung untuk ziarah ke tempat beliau. Inilah ciri bukti bahwa beliau adalah orang soleh, orang bermanfaat bagi halayak umum. Kita belum tentu kita seperti itu, benar Pak? Belum tentu kita diziarahi sampai segitunya. Apalagi sekarang sudah masuk bulan Maulid, puncaknya di mana-mana ziarah ke Maqamul Aulia, paling banyak bulan Maulid atau bulan Mulud. Sudah penuh sekarang. Siang, malam, pagi, gak kenal waktu, berbondong-bondong orang ingin mendapatkan berkah dari beliau. Itu ciri orang soleh. 3 wasiat beliau: fakir miskin, anak yatim, masjid atau musola atau tajung. Beliau nyebutnya tajung karena beliau orang Sunda. Beliau itu orang Priangan, orang Sunda nyebutnya tajung. Bahasa orang sini disebutnya apa? Langgar, surau. Bener? Tajung, surau, langgar sama saja. Itu musola atau masjid. Kalau kita renungkan dan kita kaji secara makna dohiriyah, fakir miskin, anak yatim, musola atau tajung, cuman berbentuknya fakir miskin berarti orang jompo yang tidak bisa usaha, yang tidak bisa mencari uang secara pas-pasan. Tapi kita perlu kaji secara makna hakiki, makna hakikatnya. Fakir miskin. Fakir berarti orang yang butuh. Miskin berarti orang yang tidak berkecukupan. Nanti fakir miskin kalau digabung, butuh, orang yang butuh, dan yang tidak berkecukupan. Siapa? Makna dohirnya memang mungkin tetangga kita, saudara kita mungkin,
yang masih perlu kita santuni. Tapi yuk kita balik kepada diri kita, balik kepada kajian buat kita. Fakir miskin yang sesungguhnya siapa? Apa dia janda tua? Apakah dia yang tidak bisa usaha? Apakah dia yang sudah sakit-sakitan? Bukan itu makna hakikatnya. Ternyata fakir miskin adalah kita sendiri. Bapak, saya tanya, adakah di sini yang tidak butuh kepada Allah? Ada enggak? Setiap yang butuh kepada rahmat Allah, ampunan Allah, berarti dialah fakir yang sebenarnya. Kenapa para ulama menyebut dirinya al-fakir? Benar? Kenapa para ulama menyebut dirinya al-fakir? Kenapa? Karena hakikatnya dia butuh kepada rahmat Allah, ridho Allah, belas kasih Allah, maka fakir. Miskin, orang yang tidak cukup kepada rezeki. Saya tanya, apakah ada di antara jamaah yang sekian banyak ini yang sudah merasa cukup kepada rezeki Allah? Ada enggak? Mana orangnya? Ayo, kalau memang betul sudah cukup, nggak mungkin dia punya usaha lagi, punya bisnis lagi, punya dagang lagi. Berarti menunjukkan dia miskin di hadapan Allah. Benar? Pak Haji kelihatan secara materi luar biasa, secara keluarga luar biasa. Tanya kepada diri beliau, merasakah cukup? Tidak. Kenapa? Hakikat manusia miskin di hadapan Allah. Ternyata yang perlu kita bantu itu yang awalnya bukan orang lain, diri kita sendiri. Bantulah diri kita karena kita fakir miskin. Berikanlah haknya untuk fakir miskin tubuh kita. Ingat, di dalam tubuh kita itu mengandung dua unsur. Satu unsur jasmani, badan namanya. Dua unsur ruhani, batin namanya. Ketika Kangjeng Nabi Adam berdoa kepada Allah, kata Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana. Duhai Tuhan yang Maha Agung, aku ini dolim kepada diriku sendiri. Padahal pangkat seorang Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, Kau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Ini aku ya Allah, seorang hambamu yang zalim kepada diri sendiri. Beliau adalah seorang Nabi yang mengaku dolim kepada diri. Yuk kita buka. Dolim di mana, Ustaz? Oke. Bapak punya dua unsur dalam diri. Satu jasmani, namanya tubuh atau badan. Dua jasmani, dua ruhani yang tidak kasat mata, batin namanya. Bapak setiap hari sarapan uduk atau pesor atau bubur, siang makan siang, sore makan sore, malam makan. Saya tanya, itu semua untuk apa? Bagiannya bagian mana? Itu bagian jasmani, bagian badan. Kurang lebih setiap hari, paling dikit orang makan 3 kali sehari. Bisa 4 kali sehari. Itu yang dimakan, yang kita makan konsumsi
hanya untuk kekuatan jasmani atau badan, supaya kita bisa ibadah, supaya kita bisa bekerja. Itulah, dan ujungnya dari yang kita konsumsi murah, mahal, berharga, tidak, ujungnya jadi kotoran. Benar? Semahalnya yang kita makan jadi kotoran, semahalnya minuman yang kita minum jadi kotoran. Gak ada orang makan jadi emas, gak ada, jadi kotoran. Kemudian yang kita bela-belain berangkat pagi pulang sore untuk mencukupi kebutuhan badannya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Betul tidak? Yang durasi waktunya kurang lebih 8 jam, ada yang 10 jam bekerja, ada yang 12 jam, bahkan ada yang full sampai malam 24 jam di PT dengan dalih lembur mah. Apakah itu namanya? Demi mencukupi kebutuhan jasmani atau badani. Tapi kenapa kita nggak bisa mudeng, nggak bisa connect? Di dalam tubuh kita ada ruhani yang dimana dia pun perlu makan, perlu minum, perlu make, dan perlu kita rawat sebaik mungkin. Apa konsumsian untuk ruhani? Bukan nasi, bukan minum. Pakaiannya apa? Bukan koko, bukan jas. Makanan, minuman untuk ruhani adalah, kata Nabi, al-ilmu nurun. Kalau jasad ini diciptakan, jasad ini diciptakan, Pak. Ini aqua diciptakan, apa bim salabim jadi? Ini diciptakan. Gak mungkin bim salabim. Setiap yang diciptakan Allah pasti akan ketemu dengan hancur atau binasa. Kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Begitupun dengan perkara yang diciptakan pasti akan mengalami binasa atau hancur. Maka tubuh ini sudah mati, diumumkan di musola, masuk ke dalam kuburan, sub ke dalam kuburan. Saya tanya, adakah selanjutnya untuk jasad ini? Adakah fase selanjutnya untuk jasad ini? Tidak. Kenapa? Karena jasad ini berasal dari tanah, kembali ke tanah. Kita makan dengan nasi, padi dari tanah jadinya. Kita makan buah-buahan dari tanah. Kenapa? Nyambungnya dengan jasmani atau badani. Sehingga makanan yang dimakan oleh kita nggak ada yang keluar dari unsur tanah. Kenapa? Karena jasmani kita terbuat dari tanah. Asal dari tanah, kembali ke tanah, sudah selesai urusan. Ketika innalillahi dikubur, selesailah jasad Bapak Anu, Ibu Anu, selesai, nggak ada pertanyaan. Tapi ingat, ada yang Allah tanyakan, ada yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan jasmani dan ruhaninya. Apa? Ruhaninya yang senantiasa akan hidup. Kenapa? Karena ruhani tidak Allah ciptakan bahasanya. Kata Allah ketika dia beres menciptakan jasad Adam, fa ijas tawaituhu panapahtu fihi ruhi. Tatkala Adam beres kuciptakan, kutiupkan ruhku kepada Adam. Berarti ruh tidak diciptakan, ditiupkan. Berarti ruh akan hidup kekal selamanya.
Sampai kapan? Gak ada hitungan abadan. Semuanya akan kekal ketika ruh sudah berpisah dengan jasad. Jasad paling 70 tahun. Jasad paling 60 tahun. Tapi ruh tidak ada hitungan batasan. Tetap akan abadi selamanya. Cuman 2 keabadian ruh kita. Di mana? 1 abadi di neraka, 2 abadi di surga. Siapa yang memilih? Kita sendiri yang menentukan. Inilah pusatnya amal. Di mana? Dunia. Akhirat tidak ada sholat. Akhirat tidak ada lagi kata ibadah. Sudah akan memetik hasilnya. Bagus, jelek. Maka seseorang sudah ditutup dengan kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maka putus semua amal perbuatannya, putus sholatnya, putus puasanya, putus bekerjanya, putus semua. Tapi ruhnya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita perlu camkan, Bapak. Maka makanan rohani kita, yuk kita seimbangkan. Jangan sampai dolim, berat sebelah, tidak adil. Jasad kita urus. Ketika kita bangun tidur merasa kotor, mandi. Pulang kerja merasa bau, keringat, mandi. Kenapa? Ketika kita merasa berdosa kepada Allah, berdosa kepada manusia, ngomongin dia, ngejelekin dia, kita nggak pernah mandi. Cuman kalau mandi jasad dengan air, mandi ruhani dengan tobat dan istighfar. Kenapa kita nggak menyesali? Kenapa kita berat sebelah? Jasad 4 kali sehari diberi makan yang enak. Gak enak dengan ini, beli yang lain. Bosan di rumah, ada rumah makan. Bosan rumah makan, pindah lagi. Demi kepuasan jasmani atau badani. Kenapa ketika ruh sudah tidak semangat nginjek musola, diam saja. Silaturahmi dong. Ketika sudah kita bosan dengan masjid yang kita cintai ini, artinya bosan, arti bukan bosan maksiat, tapi sudah perlu penyegaran. Silaturahmi dong. Ada pengajian di Masjid Anu, datang dong kalau diundang. Itu untuk apa? Mengecas ruhani supaya mengenal silaturahmi dengan sesama masjid. Ini yang belum kita terapkan. Diundang mah diundang dengan undangan. Ada pengajian malam anu, tapi yang datang paling 1-2 orang. Ini yang perlu kita garis bawahi, Pak. Ketika kita makan bosan di rumah, kita pergi ke rumah makan, kita pergi ke restoran. Untuk apa? Demi kepuasan jasmani. Kenapa ketika lobet ruhani kita tentang masjid kita ini, diam saja. Cobalah kunjungan, barangkali ketika silaturahmi kita mempunyai casan yang baru, ruhani yang baru, menjadi semangat lagi. Subhanallah, Bapak. Ini dilihat, saya lihat di sini pengajian, bukan di sini saja. Di Masjid Anu ada, Masjid Anu ada. Kenapa kita nggak coba kali-kali datang kok ke sono, silaturahmi demi mengecas apa? Ruhani, supaya kita tidak dianggap dolim oleh Allah. Berarti kita dolim nyata, berat sebelah, Bapak. Yuk kita istighfari, yuk kita taubati sebelum semuanya terlambat. Tuh, yang kedua tadi apa? Amanat Sunan Gunung Jati. Anak-anak yatim piatu. Apakah dia yang ada di sekitar kita yang tidak punya ayah, tidak punya ibu? Betul, sama. Tapi itu maknanya
secara kajian dohiriyah. Apa batinnya, apa hakikatnya? Pakai miskin. Apa hakikatnya? Anak yatim. Saya tanya, Pak, kalau yang tidak punya ayah, tidak punya ibu disebut apa namanya? Yatim, piatu. Balik kepada kita. Balik. Yuk. Balik kepada kita. Kajian dirinya. Apakah ada di diri kita yang tidak punya ayah, tidak punya ibu? Adakah di diri kita ini yang kita hidup sekarang tidak punya ayah, tidak punya ibu? Ada enggak? Ada? Apa jawab? Coba apa? Ayo. Di diri kita ada enggak yang tidak punya ayah, tidak punya ibu? Ada enggak? Kata Sunan Gunung Jati, jangan kau lupakan itu. Jangan kau lupakan anak yatim piatu. Memang secara dohiriyah mah yang ada di sekitar kita. Tapi kajian buat kita pribadinya apa? Timbul pertanyaan, adakah sosok yatim piatu pada diri kita? Ada enggak? Ada? Ada, Pak. Apa? Ruhani kita. Ruhani kita adalah yatim piatu. Kenapa? Ruhani kita gak punya ayah, gak punya ibu. Tapi jasmani ini, badan, punya ibu, punya ayah. Dengan lewat pernikahan, jadilah kita. Jadi badaniah atau jasmania. Sementara hakikat yatim piatu pada diri kita adalah ruhani kita. Maka dari itu ketika kita mengenal ada pada diri kita, santuni dong, beri dong dia santunan yang baik. Berikan santunan yatim piatu yang ada pada diri kita. Dengan apa, Ustadz? Nyantuninya apa? Dengan baju bagus, makanan bagus? Bukan, itu mah nyambungnya kepada jasmani, nyambungnya kepada badan. Lalu apa kesantunnya? Dengan apa? Dengan ngaji, dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan zikir. Itulah untuk menyantuni yatim piatu pada diri kita. Nabi Adam punya ibu enggak? Punya ayah enggak Nabi Adam? Enggak punya. Tapi beliau hidup, itulah kehendak Allah. Balik kepada tadi terakhir, yatim piatu diri kita itu adalah ruh, memang tidak diciptakan Allah tapi ditiupkan. Terakhir, amanat Sunan Gunung Jati adalah jangan kau lupakan tajuk atau musola ataupun masjid. Dan menurut Nabi, siapa orang yang hatinya terpaut kepada masjid, maka nanti di yaumal qiyamah dia akan diprioritaskan dan tidak akan mengalami kesulitan dalam terjadinya kiamat. Asal hati ini terpaut kepada masjid. Tidak datang sehari ke masjid merasa punya utang, sudah bagus itu. Ketika mendengar adzan langsung pikirannya ingat masjid, itulah yang terpaut hatinya ke masjid. Jangan anti masjid, harus terpaut. Supaya apa? Supaya selamat dunia akhirat. Paham, Pak? Yuk sama-sama kita perbaiki itu semua. Semua kajian dimanapun, dari siapapun, di tempat manapun, di musola manapun, di majelis manapun, yang terpenting, yang terutama kajiannya untuk pribadi diri sendiri, kajian diri. Terakhir, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, tahu dirinya, pasti mengenal sang penciptanya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah
dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Kangjeng Nabi.